Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada video yang telah lalu menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu diamalkan oleh kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tarawih yang mengundang maghfirah. Namun sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak menguasai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita sebagai kaum muslimin beramal itu harus berdasarkan kepada ilmu. Mengingat masih banyak orang yang beramal itu melihat kepada kebiasaan orang banyak. Padahal kebenaran itu bukan diukur dari banyaknya yang melakukan ataupun dari sedikitnya yang melakukan. Tapi justru kebenaran itu mesti berdasarkan ilmu. Karena kita dituntut untuk ittiba, mengikuti. Mengikuti itu mesti berdasarkan ilmu, mesti mengerti kepada ilmunya, agar kita yakin, agar kita istiqomah dalam mengamalkannya. Contohnya tentang tarawih. Kalau di lapangan tentu ada perbedaan pelaksanaan tarawih. Ada yang cepat melaksanakan tarawihnya sampai disebut tarawih kilat. Mereka mampu melaksanakan sholat tarawih hanya beberapa menit saja. Ada pula yang sholat tarawihnya 23 rakaat atau di luar dari 11 rakaat. Tentu jika kita tidak mempunyai ilmu, bisa jadi kita terbawa arus atau mengikuti pendapat yang tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih. Oleh karena itulah kita sebagai orang muslim mesti beramal berdasarkan kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu mesti dengan ilmu. Oleh karena itulah kita harus bisa mencari ilmu atau mengkaji ilmu dari sumber-sumbernya. Karena apabila kita langsung menelitinya kepada kitab-kitabnya atau bisa mengungkap, membaca kitab-kitab kuning, insya Allah kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Untuk itu, maka carilah informasi yang benar. Karena dengan informasi yang benar, itu akan mempengaruhi kepada perilaku kita. Jika informasinya benar, maka akan menimbulkan tingkah laku yang benar. Tapi jika informasinya itu tidak benar, maka perilaku yang dilakukan pun tentu tidak benar. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan di kebanyakan manusia, tentu itu bisa mempengaruhi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita bisa memfilter, mencari yang benar, dan mengamalkan amalan-amalan yang benar. Para pemirsa yang saya muliakan, untuk selanjutnya, sebagaimana tadi di awal disebutkan bahwa saya akan membahas tentang tarawih yang bisa mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah lalu juga telah dibahas bahwa tarawih itu termasuk ibadah mahdhoh atau ibadah yang murni ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena hadis tentang tarawih itu sahih, maka ia termasuk dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Rasulullah SAW itu sebagai muballigh, penyampai semata. Sebagaimana kita hanya berkewajiban menyampaikan, dan hanya Allah lah yang membuat peraturan agama. Sebagaimana tadi kita akan membahas tentang tarawih yang mengundang kepada maghfirah, maka tentu tarawih tersebut harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Artinya bahwa ada ketentuan tentang ibadah mahdhoh itu, yaitu agar ibadah tarawih kita diterima atau ibadah yang lainnya diterima, harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, muwafaqah bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika amal ibadah itu memenuhi dua syarat, maka tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila diterima, maka akan memperoleh keutamaan yang lain, bisa berupa ganjaran, pahala, maupun maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ibadah tersebut hanya memiliki satu syarat dari dua syarat tersebut, maka tetap saja tidak akan diterima. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, bahwa ia pernah menyatakan, innal amala in kana khalisan walam yakun suwaban lam yukbal. Sesungguhnya suatu amal apabila ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amal tersebut tidak akan diterima. Wa in kana suwaban walam yakun khalisan falam yukbal. Dan jika amal tersebut benar namun tidak ikhlas, maka tentu tidak akan diterima juga. Hatta yakuna suwaban khalisan, sehingga amal tersebut jadi ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-khalis ayyakuna lillah. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah
melaksanakan ibadah tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Waswab ayakuna ala sunnah, sedangkan yang benar, yang sesuai itu mesti berdasarkan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang saya muliakan, dua persyaratan tersebut harus ada. Jika ibadah tarawih kita ikhlas karena Allah dan juga benar dari segi kaifiahnya atau sifat tarawihnya, maka ibadah tarawih kita tentu diterima dan akan mengundang maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika tarawih kita tidak ikhlas dan tidak benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka itu pun tidak akan diterima. Oleh karena itu, amalan ibadah itu mesti karena ikhlas. Jika ikhlas saja tapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Atau jika benar saja tapi tidak ikhlas, itu juga tidak akan diterima. Para pemirsa yang saya muliakan, yang berkaitan dengan tarawih yang mengundang maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hendaklah melaksanakan tarawih itu karena iman, ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Tapi itu motifnya karena keinginan kita sendiri, karena kita ingin mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah tarawih itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, yaitu ikhlas, murni, tanpa ada unsur yang lain di dalam hati, tanpa ada unsur riya dan yang lainnya. Dan juga harus sesuai sifat sholat tarawih itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Dalam segi jumlah berarti mesti 11 rakaat dengan kaifiat 4-4-3. Sehingga selain dari jumlah tersebut, maka itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itulah ampunan Allah Subhanahu wa taala tentu akan diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas menerima kebenaran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat tarawih yang dilaksanakan tanpa peraturan Allah dan Rasul-Nya, maka bisa saja salat tarawihnya justru mengundang dosa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Nanti kita juga akan membahas tentang dosa apakah yang akan diampuni oleh salat tarawih tersebut. Apakah dosa besar, apakah dosa kecil? Para pemirsa yang saya muliakan, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang
mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala melalui salat tarawih yang benar. Dan mudah-mudahan amalan ibadah di bulan Ramadan kita di tahun ini lebih bernilai berkualitas daripada bulan Ramadan sebelumnya. Barangkali demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih kepada ikhwatu iman, para pemirsa yang telah membantu channel saya menjadi subscribe dalam channel saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.